Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari kami dipertemukan kembali via online melalui Zoom ini. Kami bersyukur, kami rindu untuk belajar. Biarlah Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami. Pimpin hamba-Mu Pak Timotius Widodo yang akan menguraikan masalah di 2 Korintus pasal 12 ini Tuhan. Biarlah senantiasa Roh Kudus yang bekerja, yang memberi pencerahan kepada umat-Mu, kepada kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka persaudaraan kami ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Egi. Ya, shalom Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Kita bertemu. Ya, Tuhan. Kita bisa bertemu kembali dengan keadaan baik dan sehat ya. Nah, malam hari ini kita mau melanjutkan materinya 2 Korintus pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, di situ saya beri judul yaitu bermegah dalam kelemahan. Nah, ayatnya saya baca dulu satu ayat di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kelima Bapak Ibu. Nah, ini diulang-ulang ya, ada beberapa kali kalimat yang seperti ini. 2 Korintus 12 ayat yang kelima dikatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Lalu pasal 11 ayat 30, Bapak Ibu, di situ dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi Paulus mengatakan bermegah dalam kelemahan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bermegah bangga kok di dalam kelemahan? Harusnya bermegah atau bangga di dalam kekuatan. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kita berkata, aku bangga dalam kelemahanku, mungkin orang akan bertanya balik, loh maksudnya apa? Kelemahan kok dibanggakan? Kekurangan kok dibanggakan? Mungkin begitu, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar satu paradoks ya di situ. Justru bangga ya, bermegah di dalam kelemahan. Nah, kita akan renungkan, kita akan belajar apa yang dimaksud pernyataan Paulus ini. Nah, saudara-saudara, saya bagi menjadi beberapa bagian ya di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 21. 4 bagian. Yang pertama pengalaman rohani, nanti kita akan lihat ayat 1 sampai 5. Lalu duri dalam daging ayat 6 sampai 10. Kemudian akhir pembelaan Paulus ayat 11 sampai ayat 18. Lalu yang terakhir tanda-tanda jemaat yang tidak menyerupai Kristus atau tanda-tanda jemaat yang tidak dewasa sebenarnya. Nah, nanti kita akan lihat kalau waktunya cukup, Bapak Ibu, ini agak panjang ya. Nah, mari kita baca terlebih dahulu 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi demikian, aku harus bermegah sekalipun memang itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat sebentar, sebenarnya masalah yang dijelaskan dalam surat Korintus itu apa? Untuk mengingat kembali, walaupun sudah diulang-ulang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini ada hubungannya di sana. Kalau kita lihat masalah di mana Paulus menulis surat 2 Korintus, yang terjadi saat itu adalah Paulus difitnah. Yang lalu-lalu kita sudah belajar, Paulus dibilang seorang yang lemah,
mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan seorang yang tidak tulus. Kita sudah belajar, kita sudah meneliti ya yang lalu. Lalu berikutnya ada beberapa kelompok yang meragukan kerasulan Paulus, Bapak Ibu. Kemudian rasul palsu itu memegahkan diri. 2 Korintus 11 ayat yang ke-12 mundur ke belakang. Di situ dikatakan, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka. Nah, siapa itu mereka? Rasul palsu yang menyamar itu ya, yang dikatakan pekerja yang curang, orang-orang yang jahat, ya, yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat perbedaannya, rasul palsu dengan rasul Paulus atau rasul sejati. Kalau kita lihat pasal 11 ayat 18 dikatakan 2 Korintus 11 ayat yang ke-18. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat rasul palsu itu dikatakan bermegahnya secara atau bermegah hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu. Tapi rasul Paulus mengatakan bermegah dalam penderitaan. Jadi kalau mereka bermegah secara duniawi, aku juga bermegah. Aku mau bermegah juga tadi katanya. Nah, bermegah dalam apa? Bermegah dalam penderitaan. Saya ulang sebentar, pasal 11 ayat 23, Bapak Ibu. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27 terakhir, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat para rasul palsu memegahkan hal-hal yang duniawi atau yang dimilikinya, tapi Paulus dikatakan bermegah di dalam penderitaannya. Nah, pertanyaannya apakah mereka sanggup bermegah bangga dalam penderitaan? Nah, itu yang nanti kita akan lihat, Bapak Ibu. Lalu yang kedua dikatakan kalau bermegah secara duniawi itu, di situ dikatakan sangat berguna. Tapi Bapak Ibu, Paulus mengatakan di ayat 1 tadi tidak berguna. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu, itu yang dikatakan perbedaannya. Lalu yang ketiga, ternyata kemegahan dari para rasul palsu itu untuk motivasi kesombongan, saudara-saudara. Tapi Paulus dikatakan rendah hati. Coba ayat yang ke-7, 2 Korintus 12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Nanti kita akan lihat maksudnya apa. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang punya pengalaman ya sehingga bisa dimegahkan, dibanggakan, sebenarnya tujuannya untuk apa, saudara? Kalau untuk kesombongan, berarti ini termasuk kategori rasul curang atau rasul palsu tadi, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, kalau perlu untuk dimegahkan, silakan. Tapi sebenarnya Paulus tadi berkata tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nah, di situ tujuannya apa? Justru semakin merendahkan hatinya, saudara. Nah, sekarang kita lihat akhirnya Paulus harus bermegah atau bangga juga tadi dikatakan ya. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Katanya seperti itu. Bermegah dalam hal apa? Saudara, kalau kita lihat melalui pengalaman spektakuler. Melalui pengalaman yang ajaib, pengalaman yang luar biasa, yaitu dikatakan apa? Paulus mendapat penglihatan atau penyataan itu tadi. Nah, saudara, untuk apa? Nah, karena ini masalahnya untuk membedakan, ya, jemaat bisa menilai sana kelompok rasul palsu, yang ini rasul sejati, supaya mereka tahu, begitu ya Bapak Ibu ya, sama-sama bangga,
punya hal-hal pengalaman yang ajaib, yang luar biasa, Paulus juga memilikinya. Nah, sebenarnya untuk apa di situ? Bedanya tadi, saudara, yang satu untuk kebanggaan, untuk kesombongan, yang satu untuk kerendahan hati. Yang salah berkata sangat berguna, ya, sehingga yang lain kalau tidak punya pengalaman, merasa rendah diri ya, kok aku tidak punya pengalaman seperti kamu dan lain sebagainya. Tapi Paulus berkata tidak ada gunanya itu. Dan saudara, kalau kita belajar di kitab Injil, yang namanya pengalaman, ya istilahnya hal-hal yang spektakuler atau mujizat, sebenarnya itu merupakan tanda untuk konfirmasi dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus sebenarnya. Ya, untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan, perlu tanda mujizat, perlu pengalaman spektakuler, itu memang iya. Supaya apa? Supaya diharapkan, diinginkan, ya, supaya mereka percaya. Tapi lihat Yohanes 12 ayat 37 mengatakan apa? Dan Yesus begitu banyak membuat tanda dan mujizat di depan mata mereka, tapi orang-orang itu juga akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat di situ tanda dan mujizat atau pengalaman spektakuler bagi orang percaya sebenarnya sudah tidak relevan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah punya Kristus. Nah, itu sebenarnya melebihi dari yang lainnya. Nah, kita akan melihat untuk apa Paulus harus bermegah. Untuk apa Paulus harus bangga, saudara? Karena kita bisa belajar di situ ketika Paulus menceritakan pengalamannya, walaupun tadi dikatakan tidak ada manfaatnya, sebenarnya mau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kualitas pengalaman Paulus itu sebenarnya melebihi dari para rasul-rasul palsu. Jadi untuk apa? Menunjukkan kualitas pengalaman. Coba lihat Bapak Ibu. Ya, mungkin para rasul palsu itu tidak pernah mengalami yang dialami Paulus. Ya, mendapatkan pengalaman yang spektakuler, mendapatkan penglihatan, bahkan dikatakan mendapatkan penglihatan tentang surga, saudara. Mungkin mereka tidak dapat itu, karena yang didapat mereka, yang dialami mereka adalah hal-hal yang duniawi tadi katanya. Nah, ini mau menunjukkan supaya jemaat bisa menilai ya mutu kualitas pengalaman yang mana yang lebih tinggi, saudara. Nah, itu yang disampaikan oleh Paulus di situ. Nah, berikutnya untuk apa Paulus mengatakan harus bangga, bermegah? Kalau mau jujur, rasul-rasul palsu itu membanggakan apa? Tadi kita sudah baca 2 Korintus 11 ayat 18, ternyata mereka membanggakan hal-hal yang duniawi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya untuk apa juga ya? Sesama hamba Tuhan, rekan sepelayanan, bangga, tapi bangganya hal-hal yang duniawi. Seperti apa? Gereja yang megah, gereja yang besar, pelayanan yang hebat. Ya, di masa COVID-19 ini, untuk apa juga akhirnya gereja yang besar ya? Dan jadi kosong, katanya kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat. Lalu apa yang dibanggakan oleh Paulus? Tadi ayat 1, 2 Korintus 12, dikatakan dapat penglihatan atau wahyu di situ ya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Mendapatkan penglihatan dan penyataan. Ya, oke. Lalu dikatakan tidak ada faedahnya atau tidak berguna. Lalu untuk apa? Nah, hati-hati. Biasanya orang kalau punya pengalaman seperti itu, wah sombongnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Ya, sombongnya luar biasa. Seolah-olah dia berkata, hanya aku orang yang dekat Tuhan, makanya diizinkan Tuhan mengalami hal yang seperti itu. Sedangkan kalian semua, kamu semua, tidak mengalami seperti aku. Mungkin bisa berkata seperti itu, saudara ya. Oke. Nah, dikatakan tadi, ya artinya setengah sadar itu dikatakan. Ada pernyataan entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Nah, ini agak sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita baca terjemahan yang lain, itu artinya dalam kondisi setengah sadar atau keadaan setengah sadar. Lalu dikatakan Allah lah yang mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di situ, apa yang dilihat oleh Paulus, ayat 2 ayat yang keempat, dikatakan diangkat ke langit yang ketiga dari surga. Nah, ini hati-hati, jangan sampai diartikan kalau begitu surga itu apa bertingkat-tingkat, ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya kalau mau jujur, bahasa figuratif sebenarnya, saudara. Artinya apa? Dia mengalami kehadiran Tuhan, ya, mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara.
Ingat, seperti Yesus mengajak 3 muridnya di atas Bukit Zaitun itu, saudara. Lalu Petrus berkata apa? Wah, kami mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Menikmati kehadirannya. Sampai-sampai Petrus berkata apa? Guru, apa perlu kami dirikan 3 kemah ya? Satu untuk engkau, satu untuk Musa dan Elia di situ ya. Waktu tampak ya muncul di situ. Ya kenapa? Karena kami enak sekali menikmati hadirat Tuhan seperti ini. Lalu Tuhan seolah-olah mengatakan apa? Enggak, kita enggak boleh di atas gunung ini terus. Kita tidak boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Dalam arti apa? Lihat ke bawah. Turunlah ke bawah. Ternyata ada orang yang perlu pertolongan di bawah itu, saudara ya. Ketika Yesus turun, betul ada orang yang sakit ayam kalau tidak salah di situ ya, perlu ditolong, perlu disembuhkan. Nah, jadi artinya ketika saya dan saudara mengalami kehadiran Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, itu bahasanya yang keluar adalah seolah-olah diangkat ke langit yang ketiga. Nah, jadi bukan langitnya bertingkat-tingkat, Bapak Ibu Saudara ya, seperti ruko kita atau apartemen kita ya, bukan. Tapi artinya Paulus menunjukkan bahwa dia dapat penglihatan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Itu maksudnya, menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau sudah menikmati hadirat Tuhan, seolah-olah berada di atas puncak gunung, harus turun, saudara. Sama seperti Musa di atas gunung Sinai ya, 40 hari mengalami Tuhan, kemuliaan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan di situ. Nah, kan tidak selamanya di sana, mesti turun. Ya, sama. Pemazmur juga berkata ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, gitu ya, merasakan keindahan, kedamaian bersama dengan Tuhan. Tapi ingat, di bagian pasal yang lain di kitab Mazmur dikatakan apa? Setelah aku mengalami Tuhan, hadirat Tuhan, ya, menikmati kehadirannya, maka supaya aku bisa menceritakan kehadiran Tuhan itu, kenikmatan bersama dengan Tuhan itu kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita lihat yang dilihat Paulus apa? Dia diangkat ke langit yang ketiga. Artinya menikmati hadirat Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, kita menikmati kehadiran Tuhan. Nah, saya harap kita semua di dalam ibadah, walaupun melalui online seperti ini, Bapak Ibu, baik hari Minggu juga doa malam, Rabu, Bible study, ya, kita bisa menikmati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita bagaikan diangkat ke langit yang ketiga. Nah, kata lain surga sebenarnya B2 juga. Jadi itu silih berganti sebenarnya. Ya, lalu mendengarkan kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, seperti apa? Tidak dijelaskan, Bapak Ibu. Ya, tidak dijelaskan. Jadi dalam bagian ini aplikasinya apa untuk kita, Bapak Ibu? Nah, memang sangat sulit mempercayai pengalaman seseorang. Betul ya? Sangat subjektif. Ya, saudara. Kenapa? Karena yang mengalami dia. Lalu yang kedua apa? Kita tidak diajak oleh dia. Kalau seandainya kita diajak, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga bisa mengalami hal yang sama. Betul tidak, Saudara? Jadi namanya pengalaman, mau percaya itu ya bagaimana? Tidak percaya karena dia mengalami, ya mau percaya kita nggak pernah diajak, ya agak sulit. Jadi yang namanya pengalaman di situ sangat subjektif dan sangat sulit kita mau percaya. Sama seperti ada orang yang berkata dibawa ke surga atau dibawa ke neraka juga, ya kita juga sulit mempercayai bahwa itu ya. Dulu ada buku ya beberapa tahun yang lalu itu tentang apa? Pewahyuan tentang surga dan neraka. Ya, pas saya juga membaca halaman 6 kalau nggak salah. Lalu ada jemaat yang telepon saya berkata, "Loh Pak, ini di halaman 6 ya, hamba Tuhan itu dibawa ke neraka, lalu kok melihat di dalam neraka itu iblis nyiksa manusia." Nah, pertanyaan saya itu, otoritas dari siapa kok iblis sampai nyiksa manusia? Katanya begitu, saudara. Nah, kebetulan saya juga membacanya, lalu saya hanya berkata begini, kamu tunjukkan di Alkitab, ya lihat di Alkitab, ada nggak ayatnya yang mengatakan iblis itu nyiksa manusia? Bukankah kita berkata, sama-sama nanti disiksa di neraka? Iya Pak, ya ini ngawur nih berarti. Ya kita nggak bisa ngomong ngawur, karena orang itu yang punya pengalaman. Jadi kalau untuk percaya agak sulit. Kenapa? Karena kita nggak diajak. Dan yang kedua, kita mesti teliti berdasarkan Alkitab. Sesuai apa tidak. Kalau tidak, ya memang kita tidak akan mempercayainya. Kan begitu, Pak. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jujurlah tentang pengalaman rohani. Artinya apa? Bukan dibawa ke surga, tetapi mendapat penglihatan.
Nah, jadi kalau dapat penglihatan, ya ngomong, bicaranya, kesaksiannya dapat penglihatan. Jangan sampai, saudara-saudara, dapat penglihatan, tapi bicaranya apa? Aku dibawa ke surga atau dibawa ke neraka. Nah, ini kan berarti tidak jujur, Bapak Ibu. Tapi ayat ini Paulus memberitahu kepada kita, firman Tuhan memberitahu kepada kita, Paulus itu jujur. Makanya ayat 1 tadi dikatakan apa? Namun demikian aku tidak memberitakan penglihatan-penglihatan. Jadi bukan menceritakan dia dibawa ke surga, tapi mendapatkan penglihatan. Bahkan di dalam penglihatan itu ditunjukkan dia seolah-olah dibawa ke surga. Itu ya. Nah, yang ketiga, ingat pengalaman rohani itu dapat menyebabkan kesombongan. Makanya ayat yang ketujuh tadi, saudara, supaya jangan meninggikan diri, jangan sombong, Paulus berkata apa? Diberi duri di dalam dagingnya. Nanti kita akan lihat maksudnya apa. Lalu yang keempat, apa aplikasinya? Ternyata ayat yang keenam, Bapak Ibu. Coba saya baca. Ulang ya. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Katanya begitu. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Bapak Ibu, ketika Paulus dapat pengalaman yang seperti itu, seharusnya membuat, dikatakan apa? Aku menahan diri. Ya, supaya apa? Jangan sombong. Nah, faktanya, kalau Bapak Ibu lihat, nggak menahan diri ya, malah seolah-olah bebas ya, sangat luas memberitakan itu kepada banyak orang. Nah, jadi ada bagian-bagian yang terbalik, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu bagian yang pertama, pengalaman Paulus, pengalaman yang spektakuler itu tadi, Saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk mengaunter para rasul palsu itu tadi. Jadi bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk merendahkan diri. Bahkan dikatakan untuk menahan diri. Pada dasarnya manusia sulit menahan diri, makanya Paulus berkata, aku diberi duri dalam dagingku supaya aku bisa menahan diri, tidak menceritakan. Nah, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua, Bapak Ibu. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-7, saya baca di situ. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa artinya? Supaya Paulus jangan sombong, makanya diberi duri dalam dagingnya, duri dalam tubuhnya. Apakah itu? Seorang utusan iblis untuk menggocoh. Nah, kata lainnya, terjemahan lainnya artinya seorang utusan iblis untuk menggoda aku, yang menyebabkan jatuh, yang menyebabkan sombong. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bagus, Bapak Ibu, dikatakan, tetapi supaya jangan, ya, tetapi supaya saya jangan terlalu sombong, karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Jadi Bapak Ibu lebih jelas ya di situ apa artinya duri dalam daging, ternyata penyakit Bapak Ibu. Dan siapa yang memberikan penyakit? Si jahat atau si iblis. Memang Bapak Ibu Saudara, ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh si iblis, saudara. Tapi tidak semua penyakit disebabkan oleh si iblis. Nah, tujuannya apa? Diberikan supaya tidak menjadi sombong. Nah, Paulus mengatakan yang seperti itu. Nah, apa arti dari duri yang dimaksudkan oleh Paulus tadi? Nah, saudara, dari kata Yunani skolops itu artinya adalah duri, betul? Tapi juga lembing atau tombak, Bapak Ibu. Nah, ini digambarkan seperti lembing atau tombaknya tentara Roma, ya, yang panjangnya bisa 2 meter itu, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, bisa juga artinya tiang pancang yang tajam, ya, untuk menggantung para penjahat. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat dari kata duri itu tadi, saudara, artinya apa? Dimasukkan ke dagingnya, ke tubuhnya Paulus. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kita saja kemasukan duri yang kecil, ya, tertusuk duri mawar itu aja,
kita berdarah sakit gitu saudara. Tapi ini durinya bukan duri kecil ini kalau begitu ya. Bahkan dikatakan lembing atau tombak tentara Romawi. Artinya apa saudara? Memang ini bukan hurufiah. Ya, bukan hurufiah, tapi artinya ada satu penyakit yang betul-betul sangat mengganggu, sangat menyusahkan, yang menyebabkan Paulus sangat menderita. Nah, sampai dikatakan seperti itu, supaya apa? Jangan meninggikan diri atau jangan sombong itu tadi. Ya, apa maknanya? Kalau kita lihat. Nah, ingat ini secara figuratif ya, Bapak Ibu. Artinya siapa ini? Ya, John Calvin ya mengatakan itu cobaan rohani. Artinya apa? Ya, ketika Paulus diberi duri dalam dagingnya, ya, artinya maknanya adalah meragukan dan mengingkari tanggung jawab kehidupan rasuli. Akibatnya menyakiti hati nurani. Jadi ini persis seperti yang dituduhkan oleh sekelompok ya orang-orang di Korintus atau guru-guru palsu itu. Ya, atau jemaat pun akhirnya terpengaruh dan akhirnya meragukan kerasulan Paulus, Bapak Ibu. Ya, mengingkari ya kerasulan Paulus, menolak kerasulan Paulus. Dan ini merupakan hal yang sangat menyakitkan hati nuraninya Paulus. Nah, nanti masuk di kitab Galatia, kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika ditolak kerasulannya, nah Paulus kan membela juga di situ, masih ada hubungannya ya. Nanti Bapak Ibu di bulan Oktober kita akan diskusi kitab Galatia. Nah, di situ sampai Paulus menjelaskan, aku ini dipanggil dari rasul sebenarnya sejak dari dalam kandungan ibuku, sampai dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat panggilan sebagai hamba Tuhan kalau ditolak dilakukan, nah itu merupakan duri, Bapak Ibu. Ya, itu merupakan duri. Ya, hamba Tuhan yang pelayanan, tapi pelayanannya tidak diakui, bahkan ditolak, waduh, itu merupakan hal yang sangat menyakitkan. Ya, Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya ketika dia ditolak di negeri asalnya. Benar ya? Dia hadir, dia mengajar, ya, ditolak di sana, bahkan tanda petik dihina. Dari mana hikmat diperolehnya? Ya, bukankah orang tuanya kita tahu, saudaranya laki-laki dan perempuan kita tahu, ayahnya seorang tukang kayu? Nah, akhirnya mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus di situ. Jadi Yesus mengalami, Paulus mengalami, mungkin juga saya dan saudara mengalami, ya, pelayanan kita seolah-olah tidak dihargai, bahkan ditolak, Bapak Ibu. Nah, itu merupakan duri dalam daging kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Martin Luther yang mengatakan apa maknanya duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Paulus mengalami perlawanan dan penganiayaan yang berusaha untuk menggagalkan pelayanan misi Paulus dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Kalau kita baca dan kita merenungkan, luar biasa. Mungkin saya dan saudara belum mengalami hal yang seperti itu, ya, mendapatkan perlawanan, menghadapi tantangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk apa tujuannya? Supaya jangan pelayanan. Nah, Bapak Ibu, mungkin tantangan kita tidak se ekstrim yang dialami oleh Paulus. Tapi kadangkala juga akhirnya kita batal melayani ya. Kita tidak bisa melayani. Nah, itu saudara-saudara, kalau ada usaha-usaha sampai tidak bisa melayani, wah, golongan si jahat itu akan senang, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau sudah ada tantangan seolah-olah supaya jangan melayani, tapi saya dan saudara terus melayani, itu merupakan apa saudara? Duri dalam daging. Menyakitkan, tidak enak, tapi terus kita lakukan. Nah, itu yang dikatakan oleh Martin Luther. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, nah ini duri dalam daging. Penampilan jasmani Paulus yang pendek dan lucu. Ya, sudah disampaikan Pak Calvin ya waktu itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi secara fisik Paulus seperti itu, ya, pendek dan lucu. Makanya kita lihat 2 Korintus 10 ayat 10 dikatakan sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Katanya begitu ya. Suratnya tegas, suratnya keras, apalagi teguran, apalagi menghadapi hal yang salah, yang tidak sesuai, begitu ya. Negur keras. Tapi ketika ketemu orangnya, berhadapan muka, sikapnya lemah dan seolah-olah perkataannya tidak berarti. Bahasa tulisannya tajam, tapi perkataannya biasa-biasa. Katanya seperti itu. Nah, itu duri dalam daging. Yang keempat, Bapak Ibu. Nah, sakit mata. Gitu ya, secara fisik. Kapan itu? Sejak melihat Tuhan di Damsik, ingat, Kisah Rasul 9, Bapak Ibu.
ketika dia bawa surat kuasa ya untuk menganiaya orang percaya, gereja Tuhan. Akhirnya apa? Ketika Tuhan menampakkan diri, akhirnya Paulus buta selama 3 hari. Memang sembuh Bapak Ibu, tapi efeknya itu masih ada. Katanya seperti itu ya. Nah, dipertegas lagi Bapak Ibu di kitab Galatia pasal 4 ayat 15b, di situ dikatakan, karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita belajar di sini, apa duri dalam dagingnya Paulus? Sakit mata, Bapak Ibu Saudara ya. Sampai-sampai dia memohon kepada jemaat, jika mungkin ya, kamu mendonorkan matamu kepadaku. Katanya seperti itu. Tapi tidak pernah terjadi Bapak Ibu. Sehingga dia mengatakan apa? Pasal 6 ayat 11 di surat Galatia. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Bapak Ibu lihat. Karena mata tidak melihat dengan jelas, jadi menulisnya bagaimana Bapak Ibu? Dikatakan dengan huruf-huruf yang besar. Di sini dikatakan. Mungkin tidak sesuai garis. Ya, kembali ke anak yang baru belajar menulis itu loh Bapak Ibu. Sudah ada garisnya, maka tulisan bisa naik, tulisan bisa turun, tulisan bisa besar, tulisan bisa kecil. Nah, kalau kita ingat waktu kita belajar menulis, saudara atau anak kita, ya cucu kita, waktu belajar menulis, apalagi nulis angka, Bapak Ibu, coba gimana? Yang dia tulis besar sekali adalah angka 1, ya, betul ya? Kan mudah, tinggal dicoret dari atas ke bawah. Ini angka 1-nya kok panjang sekali, ya kan mudah buatnya. Lalu ketika angka 2 mulai kecil. Nah, begitu ya. Lalu angka 3 kecil. Lalu angka 4 besar lagi. Kenapa? Oh, ini seperti kursi tapi terbalik jadi buat besar. Dan seterusnya. Makanya Paulus mengatakan dengan huruf-huruf yang besar, lihatlah aku menuliskan surat ini kepadaku dengan tanganku sendiri. Kenapa? Karena matanya bermasalah. Nah, itu duri dalam daging. Ada hambatan, ada rintangan, tetap melayani. Seringkali kita menghadapi tantangan-rintangan, maunya batal melayani. Maunya tidak usah melayani. Berikan orang lain saja. Justru ini yang salah, Bapak Ibu. Kita belajar dari Paulus malam hari ini, justru dia mengalami tantangan, hambatan, bahkan penyakit, Bapak Ibu ya, sakit mata tadi, bukan merupakan hambatan untuk melayani. Seperti itu. Ya, justru lebih giat, lebih bersemangat lagi. Nah, ini yang luar biasa. Nah, akhirnya Paulus berdoa sebanyak 3 kali. Coba ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dan 10, Bapak Ibu. 2 Korintus 12. Di situ katakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru, berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, lihatlah, Paulus berdoa sebanyak 3 kali, tetapi tidak dilepaskan dari masalah tersebut. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat doa ya memang memohon meminta supaya Tuhan bekerja melakukan seperti yang kita inginkan. Paulus pun juga berdoa yang sama. Nah, pertimbangan manusiawi apa? Kalau Tuhan sembuhkan sakit mataku, aku bisa menulis surat dengan lebih baik, dengan huruf yang teratur ya, dengan bagus. Nah, itu alasan manusiawinya kan begitu ya, saudara-saudara. Tetapi kita bisa lihat ternyata Tuhan berkata tidak. Ya, mungkin sama juga alasannya, Tuhan, kalau engkau begini, aku akan begini. Kalau engkau begini, aku akan melakukan ini itu. Nah, akan lebih baik dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu, Tuhan berkata tidak. Bahkan Tuhan tidak menyembuhkan penyakit Paulus. Tetapi ini yang penting. Walaupun nggak sembuh, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk menanggungnya. Saya pikir ini lebih penting dari segalanya. Apa yang disampaikan oleh Paulus, Tuhan dengar. Tapi Tuhan tidak melepaskan dari masalah tersebut. Dan kalau kita lihat terus dari surat-surat Paulus,
ternyata memang Tuhan beri kekuatan untuk menanggung, gitu ya, untuk melayani. Makanya ayat berikutnya tadi mengatakan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, Paulus mengalami penyakit yang diizinkan oleh Tuhan dan itu merupakan apa? Kasih karunia atau anugerah. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia atau anugerah itu bukan hanya ketika Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita lihat bagian ini, yang namanya penyakit, masalah, pergumulan, ya, tantangan hidup, kalau itu diizinkan Tuhan, itu juga merupakan kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya mau dapat kasih karunia Tuhan, mau. Mungkin jemaat berkata seperti itu ya. Tapi kalau sakit penyakit, dijauhkanlah kiranya hal itu. Sekali-kali takkan menimpa aku. Mungkin begitu, saudara ya. Kenapa kok hal-hal yang tidak enak seperti itu? Nah, saudara, hari ini kita belajar ternyata kalau segala sesuatu diizinkan Tuhan, entah itu hal-hal yang tidak enak sekalipun, Bapak Ibu Saudara ya, kita berani berkata seperti Paulus, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Saudara, ayat yang ke-9 dan 10 yang sudah kita baca tadi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu ketika Paulus menyadari itu, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kasih karunia Tuhan, maka Paulus mengatakan apa? Oleh sebab itu terlebih suka aku bermegah bangga atas kelemahan. Kenapa harus bermegah bangga atas kelemahan? Supaya kuasa Tuhan Yesus Kristus yang maha dahsyat, yang kuat itu turun menaungi aku. Coba kalau berbangga, bermegah atas kekuatan, maka seolah-olah kuasa Tuhan tidak bisa turun menaungi. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusianya. Saudara. Hari ini kita lihat, ketika Paulus menyadari itu, maka ayat yang terakhir tadi ayat 10 mengatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ini aneh enggak Bapak Ibu? Kalau belum punya pengalaman dengan Tuhan seperti yang dialami Paulus, saudara, tidak mungkin bisa ya. Paling kita akan berkata, aku senang dan rela di dalam kekuatan. Ya, di dalam segala sesuatu yang enak. Ya, di dalam kemudahan. Ya, di dalam kenyamanan, dan lain sebagainya. Kalau itu sih, tidak usah diomong, Pak. Itu normal, itu wajar saja. Tapi kalau Paulus tadi mengatakan, karena dia menyadari kasih karunia, anugerahnya cukup, maka dia berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Dan terakhir dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, ketika menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan, menyadari ketidakmampuan, itu yang membuat Tuhan boleh menguatkan kita. Tapi kalau sebaliknya kita sudah merasa mampu, kuat, saudara, maka seolah-olah Tuhan berkata, ya sudah kamu mampu, kamu kuat kok. Kamu nggak butuh pertolongan. Tapi kalau sebaliknya kita menyadari dan kita mengaku di hadapan Tuhan, aku lemah, tidak berdaya, maka Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, apa artinya anugerah yang cukup? Apa artinya Paulus tadi mengatakan? Ya, menyadari ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Apa maksudnya? Anugerah yang cukup. Ya, yang pertama dalam hal kelelahan jasmani. Kalau Bapak Ibu lihat perjalanan misi Paulus, wah lelah ya, capeknya luar biasa. Oke, saya kutip John Wesley, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam buku, nah dia mengalami yang seperti ini. Berkhotbah 42.000 kali, berjalan 4.500 mil setiap tahun, mengendarai mobil 60-70 mil ya, setiap hari, mengkhotbahkan 3 khotbah tiap hari. Ketika berumur 83 tahun, ia menulis, aku heran kepada diriku sendiri. Aku tidak pernah lelah, baik karena berkhotbah, menulis, maupun melakukan perjalanan. Itulah pekerjaan dari anugerah yang cukup. Bapak Ibu, jadi memang betul nggak ada istilah pensiun ya. Ya gitu. Walaupun ada di sinode yang lain, hamba Tuhan kalau umur sekian gitu ya, 60 atau berapa sudah termasuk emeritus atau pensiun gitu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di dalam firman Tuhan masih kuat, anugerah Tuhan memberi kekuatan gitu ya. Walaupun secara fisik itu bisa lemah, tapi Tuhan yang menggairahkan ya, memberi semangat, tetap terus melayani Tuhan.
Wah, itu satu bagian yang luar biasa. Dalam hal kelelahan jasmani, anugerah Tuhan itu cukup. Bapak Ibu Saudara, kita dalam konteks pelayanan mungkin juga seolah lelah ya, capek juga. Tapi ketika kita merenungkan bagian ini, anugerah Tuhan cukup bagi kita, memberi kesegaran, memberi sukacita, memberi penghidupan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apa artinya anugerah yang cukup dalam hal penderitaan jasmani? Tadi ayat yang sudah kita baca, pengalaman Paulus, saudara, seperti itu. Yang ketiga, anugerah yang cukup untuk menghadapi tantangan dan perlawanan. Nah, itu yang memberi kekuatan Paulus dan rekan-rekannya, dan juga kita. Yang keempat, akhirnya apa? Anugerah yang cukup menyebabkan Paulus mampu menghadapi fitnahan demi fitnahan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya pelayanan, ya, melakukan pekerjaan Tuhan, selalu ada nggak beresnya, Bapak Ibu. Benar ya? Selalu rasanya kurang. Ya, orang berkata ini itu. Betul, selalu seperti itu. Tapi ya sudah kita terima demi kebaikan. Kalau ada yang nggak beres, ya kita koreksi diri, Bapak Ibu. Tapi satu hal, anugerah Tuhan yang cukup, yang menguatkan kita untuk menghadapi semuanya itu. Sekarang bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Ayat 11 sampai 18 di dalam 2 Korintus pasal 12, akhir pembelaan Paulus ya, di situ diberi judul. Nah, Paulus tidak kalah dengan rasul-rasul yang luar biasa itu. Ayat yang ke-11 saya baca. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Bapak Ibu ya, nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, dalam hal bermegah, kalau mau jujur, Bapak Ibu, nggak kalah. Kenapa? Mereka belum pernah dapat penglihatan dibawa ke surga, tapi Paulus sudah pernah. Nah, ini yang menyebabkan Paulus bisa berkata seperti itu. Aku tidak kalah dengan rasul-rasul yang luar biasa atau rasul-rasul yang palsu, yang dibanggakan oleh jemaat yang terpengaruh, saudara-saudara. Lalu, argumentasinya ayat 1 tadi ya, pengalaman rohani itu tadi. Nah, rasul palsu mempunyai pengalaman apa? Tadi dalam perbedaannya sangat jelas ya, mereka mempunyai pengalaman dalam hal duniawi, bukan hal yang rohani. Nah, tapi Paulus mengalami hal yang rohani. Jadi, Paulus membela dan berkata, aku tidak kalah dibanding dengan kalian semua itu. Lalu Bapak Ibu, ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan puasa-puasa. Bapak Ibu, kita belajar Paulus membela dengan apa? Dia berkata, aku disertai tanda, mujizat, dan puasa. Paulus berkata, aku bisa melakukan mujizat, ya. Lalu rasul palsu, kamu disertai mujizat apa? Pernahkah melakukan mujizat? Seolah-olah begitu ya. Dan memang betul, Bapak Ibu, Markus 16, 17, 18, dikatakan apa? Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, mereka akan melakukan mujizat, mereka akan menginjak ular dan kalajengking, mereka akan minum racun, tapi tidak mati, dikatakan. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan. Memang rasul, buktinya apa? Ada tanda yang menyertai. Orang percaya buktinya apa? Ada tanda yang menyertai, Bapak Ibu Saudara ya. Mujizat kuasa. Artinya apa? Hal yang apa istilahnya ya? Perkara rohani, kuasa-kuasa rohani, ya. Disertai, diberikan oleh Tuhan untuk para hamba-hambanya. Rasul palsu punya apa? Seperti itu. Lalu ayat yang ke-14, pembelaan Paulus, ayat yang ke-14 dikatakan, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Paulus membela, aku tidak mencari harta kekayaan. Ya, Paulus tidak mencari harta, tapi kamu mencari apa? Nah, rasul palsu mencari harta untuk kepentingan diri sendiri. Paulus tidak. Ya, kemarin sudah dibahas. Kenapa tidak? Karena tidak mau membebani kamu. Makanya Paulus bekerja sebagai tukang tenda dan lain sebagainya.
Tujuannya apa? Supaya tidak membebani jemaat dan supaya terus-menerus melayani jemaat. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Paulus. Nah, terakhir, Paulus rela berkorban, Bapak Ibu ya, ayat berikutnya. Apakah rasul palsu itu mau berkorban? Ya, ayat yang ke-15 kalau kita lihat, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Lihat Bapak Ibu, aku mengorbankan milikku, tapi bukan hanya milikku, bahkan diriku untuk kamu. Paulus rela berkorban, miliknya dan dirinya. Pertanyaannya, rasul palsu itu mau berkorban apa? Gitu ya. Ayat 17-18 dikatakan, jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, ayat 18, dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Bapak Ibu, kita lihat Paulus tidak mengambil untung dalam pelayanan. Nah, itu pembelaannya. Lalu rasul palsu, kita mundur ke belakang 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan apa? Mereka itu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, dari kedua bagian ini Bapak Ibu, jemaat akhirnya bisa menilai mana di antara para rasul itu yang termasuk rasul sejati. Saudara, dari bukti-bukti yang seperti itu. Lalu bagian terakhir Bapak Ibu ayat 19 sampai 21 yaitu tanda-tanda jemaat yang tidak menyerupai Kristus atau yang masih kekanak-kanakan ya. Jadi jemaat Korintus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ayatnya berkata, aku khawatir akan adanya perselisihan, kemudian iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, ada istilah bisik-bisikan, apa ini ya, nanti kita akan lihat, keangkuhan dan kerusuhan. Aku khawatir, ayat 21, jemaat belum bertobat dari kecemaran, dari percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, semuanya ini merupakan jemaat yang dikatakan Paulus apa? Kanak-kanak. Kalau masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah kamu masih anak-anak? Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Katanya gitu di pasal 1 Korintus pasal 3 ya, kalau Bapak Ibu baca mundur ke belakang. Nah, apa tanda-tandanya? Tadi dikatakan perselisihan. Kata Yunaninya eris ya, maksudnya persaingan, kompetisi, atau berebut tempat untuk prestise. Nah, Bapak Ibu, lihat jemaat Korintus seperti ini ya. Apa artinya ada perselisihan? Persaingan sebenarnya bersaing kan bagus Bapak Ibu. Ya, bersaing kan bagus. Tapi kalau sudah untuk apa? Berebut kedudukan dan lain sebagainya, akhirnya menghalalkan segala macam cara supaya tujuan dia tercapai. Nah, itu yang salah ya. Nah, diingatkan oleh perkataan Tuhan di Lukas 22 ayat 26, kalau kamu ingin terbesar, ya kamu harus jadi hamba. Kalau kamu ingin jadi pemimpin, hendaklah kamu menjadi pelayan. Karena waktu itu murid-murid Tuhan juga ribut. Yang terbesar ini siapa? Yang pantas jadi pemimpin ini siapa? Gitu ya. Pasti salah satu rasul yang senior berkata, aku yang pantas jadi pemimpin. Ya, Petrus katakanlah. Karena dia lebih senior daripada yang lain. Lalu Tuhan berkata, oh bukan yang senior, bukan yang umurnya lebih ya, bukan yang pengalamannya banyak itu yang pantas jadi pemimpin, tapi siapa yang pantas jadi pemimpin ketika dia menjadi pelayan. Nah, Bapak Ibu, lihat kalau sudah seperti ini gimana? Memang beda kepemimpinan rohani dengan kepemimpinan sekuler kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di situ, kalau jemaat masih seperti itu, nah itu tandanya. Yang kedua iri hati, ya, selos atau jelos itu ya, orang jealous ya, orang mengatakan seperti itu. Semangat perlombaan artinya ketika ada yang menang atau kalah, maka yang kalah ini merasa iri. Bapak Ibu, dalam arti semangat berlomba, ya ketika ada yang menang atau yang kalah, maka yang kalah ini merasa iri. Bapak Ibu, iri yang bagaimana ya? Gitu ya. Iri kalau akhirnya dia lebih membuat dia lebih maju, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi akhirnya iri untuk menjatuhkan dia. Nah, ini yang salah Bapak Ibu. Nah, ini yang dihadapi oleh jemaat ya.
Kemudian amarah, tumoi kata Yunaninya. Kemarahan yang meledak-ledak, yang tidak terkontrol seperti binatang buas dan penuh nafsu. Nah, ini yang dialami oleh jemaat Korintus. Kemarahan ini digambarkan sebagai pemabukan jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu dan sesudah itu akan sangat menyesal. Kenapa kok tadi melakukan? Tapi sudah terlambat. Nah, ini sifat-sifat yang seperti itu ya. Kepentingan diri sendiri, ambisi yang berpusat pada diri sendiri dan tidak ada gagasan, pelayanan atau pengorbanan sama sekali. Dan hanya untuk segala sesuatu yang dapat menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu materi atau upah menjadi segala-galanya. Nah, jadi kalau tujuannya untuk diri sendiri, terus tidak ada jiwa pengorbanan atau pelayanan, itu artinya kepentingan diri sendiri. Lalu berikutnya ada fitnah tadi, makanya Paulus khawatir. Ya, sebagai hamba Tuhan khawatir kalau jemaat masih punya sifat karakter yang seperti itu. Apa artinya fitnah di situ? Kata laliai, kata Yunaninya. Artinya serangan terbuka yang diucapkan dengan lantang, penghinaan yang dilontarkan di depan umum. Bapak Ibu. Ya, kalau kita saksikan di YouTube itu ya seperti itu ya, terbuka, serang sana, serang sini dan lain sebagainya. Kalau berani hadapi saya dan lain sebagainya. Nah, itu fitnah seperti itu ya, serangan terbuka, diucapkan dengan lantang. Ada unsur penghina dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada bisik-bisikan tadi ya, Paulus ya mengatakan kasak kusuk ya, itu kata Yunaninya dikatakan itu Bapak Ibu ya. Siturismoi ya. Jadi artinya suatu gosip yang jahat yang memojokkan ya, yang disampaikan pada orang lain sebagai suatu rahasia yang telah dibumbui, sumbernya tidak diketahui sehingga tidak dapat diserang. Ya, kasak kusuk ya. Kita ya apa itu? Kabar burung atau apa, tapi ditambah-tambah itu. Sehingga sumbernya dari mana? Enggak tahu. Karena sudah dibumbui, dicampur dan lain sebagainya. Oh, Ibu lihat ya kehidupan berjemaat seperti itu, Bapak Ibu. Oke, keangkuhan, fusio seis. Mengagungkan diri melebihi Allah yang telah memberikan kemampuan untuk melayani. Nah, ini hati-hati ya, kesombongan. Mengagungkan diri melebihi Allah yang telah memberikan kemampuan untuk melayani. Makanya Mazmur 127 ayat 1, Bapak Ibu, ayat yang terkenal ya. Dikatakan apa? Itu Salomo yang menulis. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para penjaga itu berjaga-jaga. Bapak Ibu, Salomo raja yang hebat, raja yang terkenal. Dari segi hikmat, kepandaian, kebijaksanaan, terkenal. Dari segi kekayaan, kemewahan, harta benda yang dia miliki, ya, firman Tuhan mengatakan apa? Tidak ada raja yang sebelum dan sesudah dia yang melebihi Salomo. Jadi ini kan satu hal yang luar biasa. Tapi dia bisa berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah. Maksudnya rumah apa di situ, Bapak Ibu? Yang pertama, bait suci. Karena Daud pernah berkata kepada Tuhan, bapaknya ya, bapaknya, aku akan bangun bait suci, aku akan bangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Oh tidak, bukan kamu yang bangun. Kenapa bukan kamu yang bangun? Karena tanganmu penuh dengan darah. Berperang, jadi kamu tidak layak untuk bangun. Tapi anakmu Salomo yang akan bangun. Bapak Ibu, kalau kita belajar bait Allah Perjanjian Lama yang dibangun Salomo, kemegahannya luar biasa. Betul ya, kalau kita baca kitab suci, kemegahannya. Bukan hanya luas, besarnya, tingginya, tapi ornamen-ornamen di dalamnya, ada emas, dan lain sebagainya. Harta-harta yang sangat mahal, saudara. Itu merupakan keagungan yang luar biasa. Seharusnya Salomo bisa berkata, aku bisa bangun. Dengan materi yang aku miliki. Bisa bangun selesai. Dengan para pekerja yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan bisa selesai. Salomo bisa berkata, aku yang membangun. Tapi saudara, kita lihat Mazmur 127 ayat 1. Dia berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun. Artinya apa saudara? Tidak sombong gitu ya. Dan yang kedua, rumah apa yang dimaksud? Istananya. Kalau kita belajar di Alkitab, istananya Salomo luar biasa. Harusnya dia bisa berkata, aku yang bangun, uang-uangku sendiri kok, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak berkata, karena aku, tapi karena Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kita
dipercaya oleh Tuhan apapun, Bapak Ibu, entah itu kekuasaan, jabatan, atau materi, alangkah baiknya seperti firman Tuhan berkata, seperti Salomo berkata, bahkan seperti rasul-rasul yang lain. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena Tuhan, bukan karena aku. Walaupun kita yang berusaha, kita yang bekerja, kita yang mengusahakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika ada pengakuan yang muncul dari mulut kita, semuanya itu karena Tuhan. Aduh Bapak Ibu, itulah orang Kristen yang dewasa. Lalu berikutnya kerusuhan atau ketidakteraturan. Kata Yunaninya katasta, ya. Artinya keributan atau anarki dan tujuannya merusak. Nah, memang ada ya di dalam jemaat, kalau kita lihat ada satu dua, ada orang-orang yang model seperti ini, perusak Bapak Ibu ya. Ya istilahnya duri dalam daging di jemaat. Nah, seperti itu ya. Kalau di bahasa yang lain itu apa? Lalang-lalang yang tumbuh di antara gandum. Ada kambing-kambing yang masuk di antara kawanan domba itu. Selalu ada seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir kecemaran, akatarsia. Segala sesuatu yang membuat seseorang tidak pantas masuk ke hadirat Allah. Ini menggambarkan kehidupan yang dikotori karena berkubang dalam jalan-jalan duniawi. Atau masih hidup dalam dosa atau terikat, bahasa Alkitab, terbelenggu dengan dosa. Belum menjadi hamba kebenaran, tapi masih menjadi hamba atau terikat dengan dosa. Kenapa? 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, karena tidak pernah lahir dari Allah. Itu dikatakan apa? Setiap orang yang lahir dari Allah atau lahir baru tidak berbuat dosa lagi. Kata laginya itu adalah terus-menerus seperti kedipan mata Bapak Ibu yang tidak pernah berhenti ya, otomatis terus berkedip Bapak Ibu. Ya, apakah ada malam ini yang melototin ya di handphonenya masing-masing atau di komputernya yang tidak pernah berkedip? Pasti saya percaya kita semua berkedip Bapak Ibu, secara otomatis terus-menerus. Atau seperti ombak yang ada di pantai, walaupun tidak ada angin Bapak Ibu, air itu terus bergelombang. Itu artinya terus-menerus. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau orang masih senang dengan dosa, melakukan dosa, nah, itu dikatakan melakukan kecemaran, berarti memang belum lahir dari Allah. Ya, kalau sudah lahir dari Allah, dilahirkan baru Bapak Ibu Saudara, memang bisa jatuh dalam dosa, tapi ketika jatuh dalam dosa atau berdosa, dia menyesal dan akhirnya minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, itu bedanya, saudara. Nah, hari ini kita belajar. Kalau ada jemaat yang masih seperti itu, berarti memang jemaat ini tidak menyerupai, semakin menyerupai dengan Kristus. Gitu ya. Oke, percabulan, porneia, kehidupan masyarakat yang tidak menganggap perzinahan sebagai dosa, dan mengharap seseorang dapat mencari kenikmatan selagi ia dapat. Ingat Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 5 itu ada seorang yang hidup dengan istri ayahnya, ibu tirinya. Seorang anak hidup kumpul dengan ibu tirinya. Ini satu kejahatan, satu dosa yang benar-benar saudara ya Tuhan benci sekali. Ternyata coba kehidupan yang seperti itu tidak dianggap bahwa itu dosa. Wah ini kacau saudara ya. Itu kacau sekali. Oke. Lalu ketidaksopanan, aselgeia. Bukan hanya ketidaksopanan seksual, tetapi kekurang ajaran seksual yang menyimpang. Yang penting keinginannya terpuaskan. Nah, ini loh Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di Roma, di Korintus, penyimpangan-penyimpangan. Bahkan sosial di dunia sekarang ini ya, penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu dikatakan ketidaksopanan. Seperti Isabel yang membangun tempat ibadah bagi dewa Baal di kota Allah. Kekurang ajaran yang dibangga-banggakan, yang tidak memberikan tempat bagi Allah maupun manusia. Ketidaksopanan merupakan semangat mementingkan diri sendiri yang bersifat kurang ajar, yang tidak mementingkan kehormatan dan yang akan mengambil apa saja yang diingini dengan tidak mempedulikan Allah ataupun manusia. Jadi walaupun orang seperti ini hukum dilanggar ya, norma-norma aturan semua dilanggar, ya tidak peduli kata orang, bahkan tidak peduli dengan Tuhan, yang penting keinginannya tercapai. Nah, ini merupakan hal yang dikhawatirkan oleh Paulus. Biarlah kita menjadi jemaat yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Amin, saudara. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara harus lahir dari Allah atau menjadi manusia baru? Maka kita bisa meninggalkan sedikit-sedikit, lalu kita bertumbuh ke arah Kristus, semakin menyerupai Kristus. Tuhan memberkati kita.
Ya, silakan kalau ada yang bertanya menanggapi bagian ini, Bapak Ibu. Silakan. Ya, saya serahkan Pak Bambang untuk memimpinnya. Ya, halo Bapak Ibu Saudara, masih bersama-sama ini. Ya, boleh tunjukkan wajahnya dong Bapak Ibu supaya saya bisa melihat saudara gitu loh. Nah, gitu loh ya. Malam-malam. Yuk, malam. Boleh dinyalakan Bapak Ibu supaya saya melihat Bapak Ibu. Masa saya lihat hitam semua ini ya? Di foto. Ya, yuk silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, gini kan seger semangat nih jadinya ya. Ya. Ya, Pak Jadi Rudi. gini Pak, Ya. biar saya mulai aja. Ya. Supaya yang lain berani bertanya nih. Ya. Ini kan membahas 2 Korintus 2 pasal 2, betul ya Pak? 12. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ya? Ya. Oh. Ya. Karena saya ngikutinya terlambat. Oh. Ya. 12 ya. Ya, pasal 12. Oke, kalau gitu saya pending dulu kalau 12. Oh ya. Jadi Pak Rudi perhatikan yang pasal 2 ya? 2. Oh, sudah lewat itu, Pak. Oh, iya. Kita sudah 12 ya. Pasal 12 ya. Okay. Satunya ketelesut mungkin. Iya. Jadi 2-nya yang kelihatan. Ya. Kalau gitu ya, saya ganti ya. Ya, kalau silakan. Gitu saya ganti Pak Rudi ya. Ya, Pak Eki. Saya mau tanya yang 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua sampai ayat kelima itu. Nah, itu kan tentang penglihatan Rasul Paulus ya. Ya. Tapi itu diceritakan dia melihat seorang laki-laki. Nah, itu apakah yang diangkat ke surga itu penglihatan itu memang Rasul Paulus yang diangkat ke surga ketiga itu, atau yang dia lihat seorang laki-laki itu? Kalau dia coba penglihatan seorang laki-laki, siapa laki-laki itu? Apakah salah satu jemaat di Korintus atau mungkin ada orang lain lagi? Oke. Ya, itu aja sih saya yang mau konfirmasi. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Ibu yang lain boleh menjawab. Ketemu enggak yang dikatakan aku tahu seorang Kristen tadi ya? Seorang laki-laki yang tadi Pak Eki bilang tadi. Jadi sebenarnya Paulus ini membicarakan dirinya sendiri apa orang lain, Bapak Ibu? Kalau dari penjelasan saya tadi jawabannya apa? Ya Paulus sendiri ya. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pemahaman yang lain. Oh, ini bukan Paulus nih, orang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya, yang disampaikan Pak Eki tadi. Ini orang lain apa Paulus? Nah, dia menyebutkan itu ada 14 tahun. Apakah pertobatannya sesuai waktu dia menulis surat Korintus itu 14 tahun atau memang dia menyebut dirinya sendiri? Nah, itu yang ya. Silakan Bapak Ibu, ada ayat 2 terutama ya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ya, siapa seorang Kristennya ini? Gitu ya. Yang dimaksud Paulus sendiri apa orang lain? Ya, ada? Silakan Bapak Ibu. Paulus sendiri, Pak. Oh ya, Bu Lia. Terima kasih. Paulus sendiri ya. Dasarnya apa? Ya, sebenarnya ayat 5 ayat 6 itu akhirnya kan berkata apa? Atas orang itu ya aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Aku menahan diriku dan seterusnya. Nah, akhirnya berubah kata aku. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya siapa? Ya Paulus sendiri. Karena ada beberapa kata aku. Ya, itu ya, Pak Eki ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Yang lain Bapak Ibu silakan. Malam, Pak. Ya, Bu Emi. Saya mau tanya. Pak, ketika kita percaya
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu pasti adalah karya Roh Kudus. Ya. Nah, ketika kita menyambut maksudnya Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu karya Roh Kudus, itu kan bisa dikatakan kita lahir baru atau itu belum lahir baru. Nah, ketika kita mengiring Tuhan, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, lahir baru ini kalau dengan kemampuan kita kan tidak mungkin. Apa kita bisa mengusahakan kita ini lahir baru seperti selalu berbuat baik, tidak pernah berlaku jahat, atau kita menata omongan kita, atau kita harus bagaimana supaya kita ini selalu lahir baru. Dengan kekuatan kita kan kita tidak mampu, Pak. Kalau kita ingin mendapat keselamatan itu. Gitu aja. Ya, bagaimana, Pak? Ya. Yang lain silakan, Bapak Ibu. Nah, ini bagus sekali ini ya. Ini penting. Ini dasar langkah awal ini sebenarnya ya. Ada yang bisa memberikan komentarnya? Yang dari Saya tergelitik. Ya, Pak Sarif. Saya tergelitik pertanyaannya Bu Emi. Ya. Itu sangat menarik. Ya, silakan Pak. Wah, ada Pak Kristono nih ya. Oh, ada. Selamat malam Pak, ini baru kelihatan. Wah, ini kebetulan ada Pak Kristono ini. Wah, ya. Selamat datang. Selamat malam. Saya baru pertama kali bisa karena baru hari Rabu ini punya waktu. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Saya menikmati. Nah, ini pertanyaannya Bu Emi. Pertanyaan Bu Emi ini sangat menarik. Ini pertanyaan saya yang berkali-kali saya pertanyakan. Terus di dalam grupnya GBI saya ajak untuk kita kursus bicara masalah ini. Tapi saya lihat Bu Emi kok belum daftar ya. Takutnya nanti tidak ada waktu. Jadi gini, Bu Emi. Saya ini memang bingung soal ini. Masalah keselamatan ini, Pak Kristono. Ya. Ada dua versi. Ya, memang saya percaya bahwa keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu betul-betul anugerah. Dan orang diproses. Ini ada satu versi. Saya tanya sama Pak Tim, ada satu versi lagi. Tapi nanti yang pertama itu dulu pertanyaan saya begini. Itu bermula dari beberapa minggu yang lalu waktu Pak Pendeta Kahok ngasihin firmannya. Saya tanya, Pak Bambang nanyakan. Ya pertanyaannya Bu Emi tadi, apakah manusia bisa dengan usaha sendiri untuk mencapai itu? Pasti tidak bisa. Dipastikan. Tetapi, nah ini tetapinya, nggak bisanya itu nggak mau, atau nggak bisa. Ini pertanyaannya sangat prinsip ini. Kalau percaya Tuhan Yesus terus nggak melakukan apa-apa, baca Alkitab aja enggak, apalagi di rumah punya 3 Alkitab, saya bilang nggak masuk surga ini. Nggak selamat itu. Bukan hidup baru itu. Kalau saya lah ya. Pengertian saya. Tapi kalau sudah berusaha memang nggak bisa, ya saya dijamin selamat dia. Itulah keselamatan yang dikatakan anugerah Tuhan itu gratis, tapi menjaganya itu costly, biayanya tinggi, perlu pengorbanan. Nah, kalau tidak berusaha, ya nggak bisa menurut saya. Hidup baru model apa, Bu? Itu nyatanya. Tapi kalau sudah berjuang, nggak bisa, nyoba, gagal, kena goda ini, nyoba lagi, gagal. Nah, saya yakin itu diselamatkan. Ini yang jadi pertanyaan saya terus. Makanya saya kali ngomong sama Pak Bambang. Apa gunanya di Alkitab itu banyak sekali peringatan-peringatan. Kalau hanya percaya terus gitu anugerah, jas anugerah tok, kok rasanya nggak bisa saya terima itu. Itu yang jadi pergumulan saya, makanya saya minta
Pak Tim, Pak Bambang, ayo kita diceramai khusus untuk bicara masalah keselamatan ini. Nah, kalau betul-betul keselamatan apa yang saya pikirkan, bahwa orang harus berusaha baru selamat, maka Pak Bambang sama Pak Tim saya bilang punya kewajiban membimbing kita terus, memperingatkan kita terus yang benar. Ini yang saya minta sama Bapak Pak Tim, harus berani menegur kita. Nah, kalau anak buahnya Pak Tim sama Pak Bambang sudah tahu nggak selamat, tapi nggak pernah dielok-elok, ya salah Pak Bambang sama Pak Tim. Ini Pak, saya ini dari saya. Ya. Nah, ini ngomong ada Pak Kris ini. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini panjang umur loh Pak Kris ini, betul-betul panjang umur. Iya. Saya ngomong sama kawan-kawan, ayo dipanggil Pak Kris lama nggak ketemu, lo muncul misalnya. Wah, panjang umur. Ya, ayo silakan Pak Kris. Yang disampaikan Bu Emi sama Pak Sarip tadi. Tapi ini kan saya kira justru menjadi pemikiran dari orang-orang yang ingin bertumbuh dewasa. Kalau orang-orang yang tidak berpikir, itu ya pokoknya ke gereja, percaya Tuhan Yesus, selamat, ya pokoknya ke gereja hidupnya ya asal-asalan, pokoknya percaya, itu yang sebenarnya benar-benar bukan orang yang selamat. Ya. Jadi kan pertama kita percaya bahwa keselamatan itu anugerah, artinya siapapun juga yang mendapatkan itu bukan usaha dia. Nah, orang bisa selamat itu kalau dia menerima anugerah itu dan percaya mengimani anugerah itu, toh? Ya nggak, Pak? Jadi yang pertama-tama itu bagaimana orang bisa percaya? Saya punya pemikiran bahwa orang percaya bukan hanya dengan kesadaran sendiri, tetapi orang bisa percaya itu adalah juga karena anugerah, karena seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ya, 9 ya, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dalam hati atau pikiran manusia, itulah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi, nggak mungkin dengan akal itu, orang itu bisa percaya dengan akalnya sendiri kalau tidak ada bantuan Roh Kudus. Karena begitu banyak orang yang jenius pun akhirnya tidak pernah bisa terima Tuhan Yesus, toh? Ya nggak? Nah, dari sini kita percaya. Nah, pertanyaan Pak Syarif itu adalah menggelitik, kalau orang percaya itu harus ada usaha nggak gitu toh? Saya kira itu bukan usaha untuk percaya ya, tetapi panggilan untuk hidup benar itu adalah satu paket dengan panggilan Tuhan. Ya, karena itu kan Tuhan selalu mengatakan dalam Roma 8 pun bahwa dalam segala perkara Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, toh? Orang-orang yang mampu menerima panggilan itu. Jadi kalau jemaat kita itu tidak bertumbuh, sebenarnya dia belum, dalam pengertian tanda petik, belum hidup sebagai orang yang hidup baru. Loh. Ya itu pandangan secara umum ya Pak, karena saya baru ikut tadi gitu. Jadi banyak orang yang sudah puluhan tahun ke gereja, ya itu aja. Ya kita tentu mempertanyakan imannya, bagaimana dia itu bisa menjadi sesuatu manusia yang baru gitu. Itu mungkin pertanyaan Pak Syarif itu ya. Keselamatan itu diusahakan ya, dalam pengertian keselamatan itu diberikan, tapi setelah itu dihidupi atau enggak gitu. Kalau orang tidak menghidupi keselamatan itu ya, berarti ya belum benar-benar menerima begitu loh. Ya, ke gereja aja nggak tahu apa yang dikhotbahkan, Pak. Ya, berarti belum. Loh, ini jujur ini terus terang terjadi pada diri saya, Pak. Ya memang sebetulnya saya ingin mengajarkan khotbah ya, tapi waktu itu memang sulit. Memang ya suka ngelamun-ngelamun gitu. Ini katakan bukan orang lain, diri saya. Waktu itu saya ke gereja, terus pulang dari gereja ketemu ibu saya. Ya di rumah, kebetulan saya nginep di rumah ibu saya. Bagaimana khotbahnya bagus ya? Oh ya otomatis ya, bagus. Apa? Gak tahu. Wah, habis itu saya kepikiran terus itu. Aduh. Ini contoh, ya itu contoh memang. Itu kehidupan saya. Nah, pertanyaan saya,
Nah, orang yang sudah ya percaya, dibaptis, percaya semua. Alkitabnya di rumah 5, tapi tidak pernah dibaca, Pak. Nah, itu yang bagaimana itu? Ya bisa memang dipertanyakan apa betul itu baru. Memang ya saya setuju juga dengan memang yang Pak Tim katakan. Kalau tidak berubah, tidak berusaha, itu baru. Memang. Kalau sudah berusaha tapi tidak bisa, ya itu lain perkara. Jadi indahnya kehidupan kita itu saya pikir adalah seperti kata Paulus toh, bahwa di dalam Roma 7 ya, bahwa ada keinginan untuk baik, tetapi selalu ada perbuatan yang dosa, dan itu aku sangat merasa istilahnya menyesal sekali ya, tapi syukur karena ada Tuhan yang memberikan anugerah itu toh. Jadi orang yang diselamatkan itu belum tentu adalah orang yang menjadi orang yang hidupnya itu pasti suci, kudus gitu. Tapi yang jelas dia bergumul dengan kedagingannya. Dia bergumul dengan kedagingannya. Itu yang pasti. Gitu. Dan dia mengatakan bahwa dia bergumul dengan kedagingannya adalah untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Kerinduan dia itu ingin berubah gitu. Tapi namanya manusia ya, dengan berbagai level problem kejiwaan, sosial gitu kan, kita tahu ada orang yang secara hidupnya terkondisi bisa sabar baik karena selama hidupnya memang dalam lingkungan baik gitu toh. Tapi ada orang yang harus kasar, membentak padahal kadang-kadang bertindak karena lingkungannya memang dalam keadaan tidak baik toh. Nah, apakah Tuhan kemudian pilih kasih yang baik-baik aja masuk surga? Padahal yang tadi itu yang kasar, yang tukang pukul itu tiap hari mungkin nangis gitu ya, untuk supaya dia bisa berubah, dan perubahannya mungkin sedikit sekali gitu dibandingkan dengan orang-orang yang punya kehidupan yang kejiwaannya sosialnya lebih baik gitu. Tapi saya kira justru orang demikianlah yang Tuhan kasihi karena dia ingin sekali lepas, ingin menghasilkan sesuatu, dan itu keindahan di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu. Setuju, Pak. Ya. Nah, saya gabungkan dari Pak Sari sama Pak tadi. Saya kasih contoh satu tokoh di Alkitab Yohanes pasal 3. Siapa itu? Om Niko ya, Nikodemus, Bapak Ibu ya. Itu sudah diajarkan di kelas sekolah minggu. Bu Emiko sudah mengajarkan ya di kelas anak-anak tentang Nikodemus itu. Coba Alkitab mengatakan Nikodemus itu siapa? Seorang Farisi, guru, ya toh. Terus pada malam hari datang kepada Yesus. Nah, topik yang dibahas di diskusi berdua itu apa? Soal kelahiran baru. Betul ya? Sampai Yesus pun berkata di Yohanes pasal 3, ayat 3, ayat 5, ayat 7, kamu harus dilahirkan dari atas. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kamu harus dilahirkan Allah. Sebab kalau tidak dilahirkan Allah, jangankan masuk kerajaan surga. Lihat saja, tidak diizinkan. Berarti ini kan sangat penting sekali. Nah, jadi malam itu di Yohanes pasal 3, apakah Nikodemus sudah lahir baru? Belum, Bapak Ibu. Ya, Yesus bagaikan menabur benih firman. Ya, benih yang ditaburkan oleh Yesus kepada Nikodemus, dan puji Tuhan jatuh di tanah hati yang baik sehingga benih itu hidup, ya, bertumbuh. Oke. Lalu dari Yohanes pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, kan tidak muncul Nikodemus. Kemana itu? Ya. Lalu pasal 7, Bapak Ibu, ayat terakhir, Nikodemus itu muncul. Nah, waktu itu Yesus itu mau diadili, Bapak Ibu, mau dihakimi. Lalu tiba-tiba Nikodemus muncul dan berkata, tunggu teman-teman, sesama orang Farisi ya, hukum Taurat kita mengajarkan apa? Tidak boleh menghakimi sebelum mendengar kesaksiannya. Nah, jadi tolong diberi kesempatan untuk bersaksi dulu, membela dulu, baru kita putuskan hukumannya. Nah, lalu teman-teman orang Farisi itu berkata kepada Nikodemus, loh, kamu apa jadi muridnya kok tiba-tiba kamu bela Yesus? Kepentingannya apa bela Yesus? Jadi Bapak Ibu lihat, ini perjalanan kehidupan ya Nikodemus, Bapak Ibu, ya dari benih, nah, sama seperti kita sebelum lahir apa tuh Bapak Ibu? Kan benih Bapak Ibu di dalam kandungan ibu kita masing-masing kan. Nah itu sama.
Jadi waktu itu Nikodemus itu bagaikan benih, Bapak Ibu. Nah, lahirnya kapan? Kalau saya melihat di dalam bagian itu, ya pasal 7 itu dia lahir baru, Bapak Ibu. Dari firman Tuhan yang dia dengar, dia renungkan, dia pikirkan malam itu, berhari-hari, berminggu-minggu, ya mungkin berbulan-bulan, akhirnya dia ambil keputusan. Ketika dia ambil keputusan, buktinya apa? Dia bela Yesus. Nah, sudah mulai kelihatan. Tapi masih, ya namanya baru lahir kan seperti bayi, Bapak Ibu. Ya toh? Masih seperti bayi baru lahir. Nah, dari lahir lalu bayi, kan bertumbuh, Bapak Ibu. Tidak ada kita yang sejak lahir nggak bertumbuh. Ya, secara fisik bertumbuh, pemikiran, sosial, ya, kejiwaan, semua bertumbuh. Bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Nah, bukti Nikodemus sudah lahir baru, lalu bertumbuh apa? Pasal 19 di Injil Yohanes, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di situ, sayang Tuhan Yesus sudah mati, Bapak Ibu. Makanya di situ dia berani menghadap lalu mau merempahi mayat Tuhan Yesus. Karena memang dia seorang pejabat, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat orang yang sudah lahir baru satu kali. Jadi Bu Emi lahir baru itu tidak terus-menerus, sama seperti kita lahir itu kan satu kali. Nah, ketika kita lahir satu kali, lalu kita terus-menerus bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Dan bukti apa Nikodemus itu bertumbuh? Dia jadi murid Tuhan. Bapak Ibu, ya sudah mau bela Yesus, tapi jadi murid Tuhan mau merempahi mayat Yesus. Selalu dikatakan Nikodemus yang pernah datang malam hari. Selalu begitu, berarti Nikodemus yang sama. Ya, orang yang sama. Nah, jadi intinya adalah setelah lahir baru, ya mampu percaya Yesus, setelah lahir baru, saat itu juga diselamatkan, lalu di dalam pertumbuhan atau menuju kepada kedewasaan, yang Pak Sarif tadi tentukan, ya yang Pak Sarif sampaikan, mau melakukan firman, baca Alkitab, berdoa, melayani, jadi menggumulkan kehidupan barunya itu memang ada tantangan, daging sama roh. Pak Kris tadi sudah sampaikan ya. Paulus pun masih bergumul, sudah jadi rasul. Di Roma pasal 7 itu kan, aku pengen yang baik, memikirkan yang baik, tapi selalu yang jahat muncul. Nah, itu yang disebut dengan pergumulan hidup orang Kristen. Nah, jangan khawatir, Paulus mengakui di situ, masih ada Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, jadi orang kalau sudah mengalami kelahiran baru, pasti bertumbuh. Bapak Ibu, amin. Pasti ingin bertumbuh, terus bertumbuh. Nah, setelah bertumbuh, banyak hambatannya memang di situ. Ya, tantangannya dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan itu terus-menerus. Nah, makanya peringatan-peringatan yang disampaikan Pak Sarif tadi, yang sesuai Alkitab, itu berlakunya di situ. Kalau sudah lahir baru, maka saya dan saudara menjadi status manusia baru. Dan kalau sudah menjadi status manusia baru, saya dan saudara bisa hidup baru. Kalau hidup baru itu terus-menerus, Bapak Ibu. Seperti Efesus, Kolose mengatakan, Paulus mengatakan, biarlah roh dan pikiranmu terus diperbarui. Ya, buanglah segala sesuatu yang duniawi, matikanlah. Nah, itu kan bicara pergumulan hidup kita. Nah, bagaimana terus kita menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan firman. Nah, jadi ketika melakukan perbuatan baik, melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan, itu sebenarnya apa? Akibat. Akibat setelah lahir baru, akibat setelah menjadi manusia baru. Kita hidup sesuai dengan firman. Nah, sebenarnya itu sebenarnya, Bapak Ibu, ya poinnya di situ. Jadi sampai hari ini kita bersemangat, berjaga-jaga, berjuang, gitu ya. Seolah-olah Paulus juga mengatakan di Timotius, rebutlah hidup kekal. Nah, seolah-olah dia rampaslah, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau nggak direbut nggak jadi selamat. Kalau tidak bekerja, tidak mengusahakan, lalu nanti nggak jadi selamat atau selamatnya batal. Oh tidak. Itu sebenarnya kita melihat di bagian setelah lahir baru, setelah menjadi manusia baru, di dalam pergumulan hidup baru, kita melakukan semua. Ya, itu Bu Emi, Pak Sarif, semoga bisa mendapatkan pencerahannya, gitu ya. Silakan ya, Pak. Mau menambahkan, ya Bapak Ibu, Pak Bambang mau menambahkan, silakan sehubungan dengan. Ya Pak, terima kasih. Cuma gini Pak, ditambah ya satu. Ya, boleh Pak. Bu. Di dalam mencari keselamatan
Tuhan Yesus pernah memperumpamakan seorang pemuda yang mengatakan dia sudah meninggalkan segala dosanya. Bagaimana dia bisa mendapat keselamatan itu? Katanya Tuhan Yesus kan, jualah hartamu. Apa itu berarti dia harus lahir baru dengan menjual hartanya? Atau memang itu kan banyak ya, maaf ya, banyak ya. Sekarang itu banyak mereka yang ekonominya lebih kuat, cuma memberi dana pada pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak bergerak sendiri. Nah, kalau dituntut terlalu, kalau kita gini, kita kalau terlalu banyak bertanya sama Tuhan, berarti kita dituntut lebih banyak. Sedangkan yang mati di sebelah kanan Tuhan Yesus, tidak ngerjakan apa-apa, langsung terima keselamatan. Apa kita keselamatan kita kejar terus? Harus gini, saya harus gini, harus ini. Nanti dituntut terlalu banyak atau gimana? Oke, ya bagus ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat penjahat di sebelah Tuhan itu lahir baru, Bu Emi ya. Karena bisa berseru Yesus adalah Tuhan. Menurut 1 Korintus 12 ayat yang ketiga mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa berseru Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Jadi penjahat itu salah satunya lahir baru saat itu. Selamat, selamat. Karena Yesus berkata hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, kan begitu. Nah, sekarang kasusnya orang muda yang kaya di Matius 19 ya, ayat 16. Betul, ini memang agak mengganggu karena bunyinya begitu. Begini, Matius 19 ayat 16 ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi Bapak Ibu lihat, kalau berdasarkan ayat ini kan seolah-olah, perbuatan baik itu sebagai penyebab untuk memperoleh hidup yang kekal, kan begitu. Pasti orang yang kaya, yang muda ini pasti orang Yahudi, bahkan bisa jadi apa? Anggota orang Farisi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Farisi itu berpikir melalui perbuatan. Kalau perbuatannya semakin baik, itu sebagai kredit poin di hadapan Tuhan. Untuk apa? Mengimbangi dosa-dosanya. Jadi semakin melakukan perbuatan baik, dosamu semakin berkurang, ditambah dengan semakin perbuatan baik, ini semakin berkurang. Nah itu prinsipnya orang Yahudi, Bapak Ibu, khususnya orang Farisi. Makanya Yesus tadi berkata apa? Kalau kamu tidak lahir dari atas, lahir baru, jangankan masuk kerajaan surga, lihat saja tidak boleh. Nah, lihat ya, orang muda ini datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu, dan seterusnya, Bapak Ibu, yang disampaikan Bu Emi, jualah segala milikmu dan lain sebagainya. Lalu, sebenarnya bukan masalah segala milikmu jualah. Di situ dikatakan apa? Kalau di bagian yang lain, Bapak Ibu, ya, ikutlah aku. Ya, itu Bapak Ibu lihat ayat paralelnya, entah di Markus atau Lukas. Jadi bukan hanya menjual segala miliknya lalu bagikan orang miskin. Tidak, ada tambahnya. Setelah itu, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu lihat. Akhirnya orang muda ini ikut Yesus enggak? Enggak. Sudah mau jual harta bendanya? Juga tidak. Makanya dia meninggalkan Yesus dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini termasuk orang yang pelit medit ini sebenarnya. Gitu kan? Terus Yesus mengatakan apa? Kalau engkau sudah jual hartamu, ikutlah aku. Nah, yang terpenting di situ apa? Ikut Yesus, percaya Yesus, lahir baru apa tidak? Ternyata tidak. Nah, gitu ya. Dan prinsip berikutnya apa? Kalau melihat Alkitab, jangan hanya di bagian ini saja. Kalau di bagian ini saja, seolah-olah hidup yang kekal itu diperoleh dengan melakukan perbuatan baik. Betul ya, Ibu ya? Tapi kalau menurut Roma, menurut Efesus, ternyata perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih karunia. Lalu setelah adanya kasih karunia, lalu apa di saya aja yang hilang? Baik, ya. Ada suara? Ada kok. Sinyalnya mungkin di Pak Syarif. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Nah, gitu. Nah, jadi terima setelah kasih. dapat anugerah keselamatan, pasti berbuat baik. Nah, gitu ya. Oke, itu silakan yang lain Bapak Ibu bisa menyampaikan ya, berdiskusi kita bersama-sama. Memang yang dikatakan, silakan Pak. Ya, Pak Sarif. Memang dikatakan Bu Emi itu betul. Tambah kaya orang itu, lah itu yang dikatakan itu tambah ngiket kesulitan untuk ikut Yesus. Nah,
Itu memang itu satu handicap yang betul. Memang dikatakan juga dalam laksana pasal, kamu mau yang rohani, jasmani atau yang rohani, tidak bisa dua-dua. Ya itu memang kalau tambah kaya digandoli tambah berat, mamonnya itu gandoli tambah berat. Itu secara fakta kehidupannya seperti itu. Seperti itu secara fakta kehidupan. Itu realita kehidupan. Apalagi kalau sudah kaya terus itu nikmati hidupnya ngawur bablas itu yang saya share kapal pesiar itu sudah. Nah, itu sudah. Gunung habis Pak ya? Gunung dihabisin ya? Iya. Ferrari dijejer 100, gelapis emas. Nyembah apa itu? Nyembah Ferrari, nyembah Tuhan juga. Nah, itu memang itu tantangannya ya di situ. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sarip. Bu Emi tadi bagus tuh ngomong, ya, Pak. apa orang itu harus menyerahkan uangnya semua. No? Tapi sebenarnya itu kan cerita yang memang menunjukkan Tuhan Yesus mau ngomong sama dia bahwa kamu itu nggak bisa membeli keselamatan dengan cara apapun juga, gitu loh. Bahkan Tuhan tahu dia itu cinta harta, maka Tuhan katakan, toh, jualah semua dan ikutlah aku, toh. Sehingga orang itu kan nggak mampu. Artinya kan sampai satu titik tidak ada manusia yang mampu melakukan keselamatan bagi dirinya, berusaha. Maka itu ketika murid-muridnya kemudian juga heran, ketika Tuhan Yesus mengatakan sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga, kan seperti unta yang masuk ke lubang kunci itu, toh. Tapi perkataan Tuhan kan bagus sekali. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu bagi Allah adalah sesuatu yang mungkin. Artinya orang itu bisa kaya, orang itu mencintai hartanya, gitu. Dia tidak bisa melepaskan itu. Tapi kalau dia percaya sama Tuhan Yesus dengan segala kekurangannya itu, ya, walaupun dia mungkin pelit atau apa, atau dia itu masih ada di dalam tangan keselamatan Tuhan. Kalau dia memang betul-betul sadar bahwa dia itu sebenarnya seperti kata Pak Syarif tadi. Dia itu punya banyak kelemahan. Saya punya seorang teman yang, boleh kata, mungkin Pak Syarif juga tahu itu. Grupnya Suci, Pak. Ya, Bapak pasti tahu. Suci Line ya, Pak, ya? Ya. Ya, itu salah satunya adalah Kristen. Tanker ya, tanker. Nah, itu seorang wanita yang di dalam keluarga itu menjalankan bisnisnya semua. Dia mengatakan demikian, saya ini jadi orang yang selalu bingung dengan uang dan harta. Karena saya running the perusahaan. Dia tidak pernah mau foto bersama dengan kita masuk ke medsos karena apa? Dia bisa ketahuan di mana dia berada. Karena dia dicari orang terus ya, karena dikejar gitu ya. Dan dia selalu ngomong, aku ini orang berdosa, aku ini selalu berdoa minta Tuhan minta ampun. Karena aku ini, pekerjaanku ini juga sesuatu yang sulit sekali harus aku jalankan demi perusahaan. Dan jadi dia itu jelas ngomong, dan dia sangat dalam pengertian rohani sekali, dalam keadaan dia, saya ini sebenarnya orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dia terus melayani Tuhan, begitu loh. Jadi saya lihat manusia itu dalam keselamatan, panggilan keselamatannya, tidak kemudian otomatis jadi orang kudus semua gitu. Ada yang setengah malang, ada yang setengah kudus. Ya pokoknya hidup, yang penting hidupnya itu selalu dalam pergumulan untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik gitu. Sesuai dengan panggilan Tuhan, dibentuk Tuhan. Dan itu proses, dan tidak ada orang yang sempurna sampai dipanggil Tuhan. Tapi perjalanan itulah yang menyatakan bahwa hidupnya itu sudah dia bersama dengan Tuhan dalam pergumulan. Itu yang saya lihat ya pandangannya. Ya. Tapi yang dikatakan, tadi saya agak ekstrim yang mengatakan orang kaya digandoli harta. Ya memang secara umum gitu. Ya. Tapi banyak sekali loh orang yang kaya sekali, luar biasa,
bukan kaya lagi, bangsawan terpandang, melepaskan semuanya buat Tuhan. Banyak loh. Ya. Coba lihat ceritanya Santo-Santo itu. Oh, banyak sekali, Pak. Bukan berarti tidak mungkin, mungkin, sangat mungkin, banyak sekali. Ya, jadi yang saya katakan tadi, ya memang ada gangguan secara umum, tapi bukan yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sekali yang super kaya, melepaskan semuanya demi Tuhan. Bukan ada. Ya, betul. Yang dikatakan Pak Kris itu salah satu. Ya. Ya, oke, terima kasih. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Pak Bambang, apa kabar? Pak Kris, baik. Ya, Bambang mau menambahkan? Silakan. Iya. Memang apa yang diperbuat manusia ini bukan sebuah acuan. Artinya bukan sebuah titik awal. Tetapi apa yang dilakukan manusia itu adalah sebuah respon sebenarnya. Karena manusia itu punya respon terhadap Allah yang berbeda-beda, sehingga perbuatan baik itu juga tidak bisa menjadi ukuran, ya, jumlah itu juga tidak bisa menjadi ukuran karena Tuhan itu jauh melihat ke hati. Ya, makanya mujizat, jawaban doa, ya, itu tidak bisa menjadi ukuran. Ya, karena kalau jawaban doa seseorang itu lalu menjadi ukuran, nah nanti kalau orang doanya tidak dijawab, maka itu menjadi ukuran, maka orang yang doanya tidak dijawab bisa stres. Makanya doa yang dijawab itu bukan ukuran, ya. Jadi pengalaman-pengalaman, mujizat dan lain sebagainya bukan ukuran keselamatan, tetapi sebuah respon, tindakan bagi orang-orang yang memang menikmati anugerah dan menghidupi anugerah. Tapi poinnya sebenarnya kan kita tidak bisa mengatakan siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih, siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat, itu memang tidak bisa di-judgment. Jadi Rasul Paulus sendiri kan berkata kepada Timotius, hati-hati, jangan kamu mengajarkan orang dan dirimu sendiri ditolak. Jadi memang seorang Kristen itu harus memiliki konsep yang paradoks. Seorang yang diselamatkan dalam Kristus, tapi seakan-akan kita harus merebut keselamatan. Nah, ini yang paradoks dalam kehidupan Kristen. Tidak boleh terlena untuk orang yang over gitu ya. Over punya keyakinan, oh saya sudah diselamatkan. Apalagi dibuktikan dengan kerja kerasnya melayani Tuhan, begini dan begitu. Lalu itu menjadi jaminan. Nanti Tuhan Yesus mengatakan yang aku tidak kenal kamu, itu ya silakan. Jadi sekali lagi paradoks kekristenan ini, orang meyakini bahwa dalam Kristus ada keselamatan, tetapi kita mengejar keselamatan seakan-akan kita mencari dan kita ingin mendapatkan keselamatan. Nah, ini paradoks ini yang tidak boleh ditinggal salah satu. Mungkin itu ya, Pak Tim. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah dikerucutkan ya. Jadi anugerah Tuhan mendahului respon manusia. Nah, itu ya kesimpulannya kok seperti itu, mengerucutnya di sana ya. Jadi kita melakukan ya karena respon. Nah, kita bisa berespon karena apa? Ya Tuhan yang memberikan respon itu. Itu yang luar biasa, Pak. Yang kita baca di Alkitab. Oke, masih ada waktu. Satu lagi, silakan Bapak Ibu. Sehubungan dengan 2 Korintus 12 boleh. Nah, kita sudah agak halus sedikit ya. Memang ada hubungannya. Memang yang kita pelajari ini komprehensif, Bapak Ibu ya. Kita mau belajar apa saja, nyangkut ke sana, nyangkut ke sana. Oke, silakan yang lain. Ya, masih ada. Ya, Pak Rudi. Oke. Ya. Jadi gini, Pak. Yang 2 Korintus 12 ya. Ayat 19 itu sampai 21 ya. Ya. Ini seperti mengandung teka-teki nih kalau saya baca ini. Ya. Dari 19 itu kan menyatakan bahwa kami sudah lama kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di hadapan
di depan kamu. Di hadapan Allah dan Kristus itu dan sebagainya. Kemudian sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Ini sebetulnya ngomong apa ini? Ini bicara tentang apa ini sebetulnya? Ya. Kok jadi terus aku khawatir adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah. Ini mengenai apa ini sebetulnya? Ya. Oke, itu aja Pak Rudi. Iya, itu aja Pak. Iya. Tadi penjelasan saya yang bagian ini Pak Rudi sudah ikut? Belum ya? Yang penjelasan saya terakhir ini. Ini poin ke-4 tadi Pak Rudi. Belum ya? Kayaknya enggak kopi itu Pak. Enggak ya? Ya. Nah, jadi Paulus khawatir 3 kali ya disebut ya Bapak Ibu ya. Aku khawatir, aku khawatir. Jadi jangan lupa Paulus ini kan berjalan ya, misi ya kan, pergi mengunjungi. Jadi ketika ditinggal itu kan diharapkan apa? Jemaat bertumbuh ya, jemaat hidupnya sesuai dengan yang diajarkan ya, diubahkan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di Korintus ini memang banyak masalah ya toh. Nah, akhirnya Paulus berkata, "Pak, aku khawatir kamu begini," gitu. Ya, yang dikhawatirkan itu sehingga ketemunya nggak sesuai dengan harapan. Nah, itu Pak Rudi. Jadi ya bukan teka-teki ya. Jadi maksudnya nggak sesuai dengan harapan. Sudah ditinggal lama, kemudian waktu perjalanan misi dijenguk lagi, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Paulus. Nah, itu maksudnya. Akhirnya betul, kekhawatirannya Paulus kan, Korintus memang kota besar ya, itu ya, secara pengantar kalau kita lihat. Kota besar, namanya kota besar, godaannya juga besar, macam-macam. Gitu, tantangannya. Dan ingat, kalau ada orang yang pernah jatuh dalam dosa lalu bertobat, ya kecenderungan untuk tergoda hidup jatuh ke dalam dosa yang sama itu sangat mungkin. Gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan Paulus kan, seperti itu. Jadi pernah hidup dalam dosa A, lalu berubah, bertobat. Nah, di tengah pertobatan perubahannya itu, maka godaannya itu yaitu selalu cenderungnya ke dosa yang sama. Bapak Ibu. Selalu begitu. Gitu ya. Nah, makanya Paulus khawatir, nanti kalau aku datang ternyata kamu tidak seperti yang aku harapkan. Betul, ternyata ya itu yang disebut dengan pergumulan tadi. Ya. Pergumulan tadi. Jadi sudah lahir baru, sudah menjadi status manusia baru sudah, tapi kan bisa jatuh dalam dosa. Bukan tidak bisa berdosa kan? Bisa jatuh dalam dosa. Gitu loh. Nah, tapi ketika jatuh dalam dosa, ingat kembali berduka cita, ya, sadar dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak terus hidup dalam dosa di sana. Seperti 1 Yohanes 3:9 tadi. Kenapa? Karena ada benih ilahi ditanamkan di dalam dia, sehingga tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, laginya yang penting. Lagi itu artinya terus menerus, present tense, tensesnya ya, terus menerus, continue. Seperti kedipan mata yang tidak pernah berhenti berkedip, ombak di pantai yang tidak pernah diam. Walaupun ada angin sepoi-sepoi tetap berombak. Ya toh, nggak pernah kita melihat pantai atau laut itu tidak berombak. Ya, itu artinya terus-menerus. Nah, itu Pak Rudi. Jadi bukan teka-teki. Memang itu yang dikhawatirkan Paulus, yang dikhawatirkan hamba Tuhan, jemaat ya. Kalau kita sudah melayani, nah, kekhawatirannya apa? Jemaat yang di sana ya kuat enggak ya? Kalau ada kondisi seperti ini secara ekonomi walaupun sulit, lalu gimana? Tetap kerja baik, benar, jujur, atau menghalalkan segala macam cara? Nah, itu kekhawatiran yang sering muncul juga. Gitu loh. Ya. Nah, makanya hamba Tuhan berdoa melalui pelayanan pastoral. Nah, kita kan melalui video call ya. Kita saling menguatkan, mendoakan, seperti itu. Supaya diingatkan. Ya, oke. Ya, itu. kalau ya, Pak Tim. Ya. Kalau yang dikhawatirkan Rasul Paulus memang oke lah. Takutnya itu mereka masih bergumul dengan dosa, bertengkar, angkuh, rusuh dan sebagainya ya. Belum bisa meninggalkan
sifat-sifat yang lama, belum lahir baru lah bahasa rohaninya itu. Ya. Tapi di sini ini ada perkataan apa namanya? Kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Nah, ini apa nih, Pak? Oh, ya. Jadi coba dibaca di 2 Korintus 5, coba Pak Rudi, itu jawabannya ya. Bentar. Oh, maaf, 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 4 ayat 21. Nah, jadi ini loh, kalau Paulus datang seperti ini, Pak Rudi. 1 Korintus 4 ayat 21, Bapak Ibu. Maaf tadi salah ya. 1 Korintus 4 ayat 21. Dikatakan, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku, Paulus, datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Jadi Paulus bisa datang bawa cambuk, Pak Rudi. Ya, di awal-awal tadi itu saya sudah sampaikan dengan keras, ya negurnya, tulisannya keras, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi bisa jadi jemaat akan kaget, kok tiba-tiba Paulus ini keras, ya, gitu Pak. Ini kan tidak diharapkan ini. Kalau tetap nggak mau bertobat, nggak mau berubah, aku bisa datang dengan cambuk, artinya dengan keras. Keras. Nah, ya itu. Jadi kalau khotbah marah-marah itu ini kira-kira. Ya, marahan yang kudus Pak. Iya. Seperti Yesus marah kudus ya, Paulus marah kudus. Gitu. Tuhan marah kudus karena tidak bisa melihat kita. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit. Ya, diberi kesempatan 1 orang lagi, silakan. Ya, yang lain Bapak Ibu silakan. Tuhan, semangat. Ayo, 1 lagi. Bu Sri, yang jauh. Ya, malam Pak Tim. Oh, Pak Wendy, yuk, ya. Pak, tadi dikatakan, ya memang tulisan Paulus ini kan Pak, kadang ada gampang, ada yang susah dipahami nih Pak. Ya. Ya tadi dijelaskan yang Paulus di dalam tubuh maupun di luar tubuh yang diangkat ke langit yang ketiga itu Pak. Ya. Mungkin ya kebetulan ada Pak Kris ini. Ya. Mungkin Pak Kris ada pandangan lain atau ada tafsiran lain mungkin Pak, mungkin yang bisa membantu lebih jelas lagi Pak. Makasih Pak Tim. Ya, silakan Pak Kris. Saya terus terang aja nggak pernah memikirkan itu terlalu secara ini. Karena saya pernah membaca bahwa ada beberapa pendapat orang tentang surga. Jadi bukan sesuatu yang dari firman gitu ya. Sehingga itu seperti gambaran masyarakat umum gitu. Tapi saya bisa salah Pak. Sorry, saya nggak tahu ini tentang atau tafsirannya yang betul bagaimana. Silakan Pak Tim. Oh, ya, jadi yang dimasalahkan Pak Pendi tadi apa ya Pak? Surga atau apa? Surga ketiga ya. Oh, tingkat ketiga. Oh, tadi kan. Iya, tingkat ketiga tadi kan kenikmatan bersama Tuhan, Pak. Iya, betul. Bilang iya. Iya. Ya mungkin ada tafsiran lain. Saya mungkin ya, kebetulan atau Pak Bambang, Pak Kris yang punya pandangan lain, siapa tahu. Iya. Kan tafsiran banyak sekali kan, Pak? Iya. Betul, Bapak Ibu mesti ingat, tafsiran banyak, tapi tafsiran itu kan bukan kebenaran. Lalu yang kebenaran itu apa? Ya Alkitab. Lalu yang kita ambil, yang mendekati kebenaran. Yang konsisten terhadap kitab suci. Nah, itu yang kita ambil. Ya, setuju Pak, itu Pak. Nah, itu, Pak. Kebenaran cuma ada satu, Pak. Ya, betul. Jadi tafsiran itu kan berusaha mendekati kebenaran. Kalau terlalu jauh dengan kebenaran, ya nggak usah kita ambil, Pak. Ya, betul. Nah, itu ya. Setuju. Itu prinsipnya kalau kita melihat tafsiran. Oke. Kan kita sangat mudah. Pak Pendi nanti boleh lihat di tafsiran Alkitab Matthew Henry yang di-download di handphone kita. Ya, mungkin ada penjelasan di situ. Ya, memang kalau versi non-Kristen, ya surga bertingkat-tingkat ya. Gitu. Tapi kalau Alkitab nggak pernah ngomong surga bertingkat. Ya, Paulus ini kok ngomongnya bertingkat sampai ketiga. Tapi sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, apa ada tingkatannya?
Ya, kalau saya melihat tadi, karena ini hubungannya dengan Tuhan, ya berarti dia menikmati Tuhan. Digambarkan seperti dibawa ke tingkat yang ketiga. Gitu. Ini bahasa figuratif memang, sama seperti duri dalam daging kan figuratif semua. Nah, ini sulitnya melihat Alkitab bahwa itu. Nah, ini perlu sekolah memang kalau yang di sini. Gitu ya, perlu belajar. Menurut saya, ya, Pak Sarif, silakan sesuai dengan imajinasi masing-masing mengimajinasikan surga. Oh, imajinasi. Indah yang Anda bayangkan sendiri. Silakan mau tingkat 10, 20, atas, gunung, silakan. Ya. Dengan imajinasi masing-masing. Ya, no? Membayangkan kebesarannya Tuhan. Oke. Ya, Pak Sarif. Terima kasih. Ya, oke. Waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, ada penutup, Pak Ambang mau sampaikan sesuatu? Sudah cukup? Cukup, Pak Tim. Saya cuman ini saja. Kalau membaca tulisan Paulus itu memang tidak selalu dalam satu perspektif. Nah, ya. Paulus itu memang orang yang selalu kontekstual. Jadi pada waktu dia berbicara tentang sorga kepada orang-orang Korintus dan lain sebagainya, biasanya dia pakai konsep mereka. Jadi bukan konsep dia. Ya, seperti roh, jiwa, dan tubuh itu juga konsep Yunani sebenarnya. Walaupun tertulis dalam Alkitab karena dia sedang ingin berbicara kepada orang Yunani untuk memahami anatomi tubuh itu yang jiwani dan yang ragani itu dia ada yang trikotomi, ada yang dikotomi. Nah, maka sorga yang ketiga itu mungkin dia sedang berbicara dalam konsep Yunani. Supaya orang-orang Yunani itu mengerti karena mereka memahaminya begitu ya. Jadi seringkali Paulus itu kita harus tangkap bukan dari dia, cuman untuk membicarakan konsep orang supaya orang itu nangkep. Seperti yang terjadi di Athena itu. Kepada Allah yang tidak kamu kenal, itulah. Ya, jadi sesuai dengan konsep mereka. Mungkin itu saja mungkin kalau membaca. Oke, terima kasih. Saya minta dengan hormat Pak Kris berdoa Pak untuk mengakhiri kelas kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, karena justru di tengah-tengah suasana pandemi, bahkan dalam suasana ketika kami merasa kehilangan dalam berbagai hal, kami mendapatkan kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini ada begitu banyak hal-hal di antara kami dengan Tuhan yang membuat kami tidak bisa ingin mendekat kepada Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, pandemi ini ada di dalam tangan-Mu, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam tangan-Mu itu, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Istimewa dengan teman-teman dari GBI Graha Family yang memiliki waktu lebih untuk bisa melakukan Bible Study di hari Rabu dan di hari-hari yang lain melalui Zoom. Itu suatu berkat bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau tidak berhenti sampai di sini saja. Bukan hanya kerinduan mereka, tetapi Tuhan juga terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kehendak dan panggilan-Mu Tuhan. Karena setiap kami yang dipanggil, Tuhan memiliki rencana. Bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk menikmati pengetahuan yang akan kami nikmati sendiri, tetapi biarlah itu mengubah hidup kami, sehingga panggilan kami adalah untuk terbeban juga kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, yang ada di daerah di sekitar kami. Berkatilah Pak Tim, Pak Bambang, dan setiap teman-teman yang begitu aktif bertanya. Kiranya semuanya itu Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat sehingga grup ini akan terus berkembang, bukan hanya dalam jumlah, tetapi kualitas iman kami boleh menjadi iman yang keluar tindakannya. Jadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah mengakhiri semuanya dari awal sampai akhir, dan kami akan kembali dalam kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau terus menyertai kami, setiap kami dan setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.